Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bawan Mahendra, NPM 18722013. Program Studi Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan, jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan hasil dari laporan saya. Baik, yang pertama itu latar belakang. Masalah pembangunan ekonomi suatu negara tidak lepas dari sektor pertanian. Begitupun Indonesia sangat tergantung dengan sektor pertanian. Di Indonesia, sektor pertanian terbagi menjadi empat, yaitu salah satunya subsektor pertanian rakyat atau subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor perikanan dan juga peternakan. Nah, produksi tanaman perkebunan merupakan salah satu sumber devisa terbesar Indonesia. Peningkatan hasil produksi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya dengan cara mengoptimalkan penggunaan faktor produksi untuk kemudian digunakan secara efektif dan juga efisien. Yang selanjutnya itu faktor luas lahan dan juga tenaga kerja. Merupakan peranan yang penting untuk menunjang keberhasilan produksi cengkeh. Nah, cengkeh itu adalah kuntum bunga yang dari pohon atau tanaman cengkeh yang tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Nah, yang sudah sejak dulu terkenal sebagai negara penghasil cengkeh. Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang merupakan salah satu daerah penghasil cengkeh, di mana kontribusi per kabupaten yang diberikan oleh Sulawesi Selatan dalam produksi cengkeh per tahunnya. Salah satu kabupaten penghasil cengkeh terbesar yaitu Kabupaten Sinjai. Dan Kabupaten Sinjai ini terdiri dari 9 kecamatan. Lalu yang selanjutnya itu adalah tujuan dari penelitian. Ada 5 poin tujuan dari penelitian ini. Yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan faktor produksi modal terhadap jumlah produksi cengkeh, tepatnya di Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Lalu yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penggunaan faktor produksi luas lahan terhadap jumlah produksi cengkeh di Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan faktor produksi usia tanam terhadap jumlah produksi cengkeh di Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh penggunaan faktor produksi tenaga kerja terhadap jumlah produksi cengkeh di Desa Palangka, Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Dan poin yang terakhir itu adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan faktor produksi pupuk terhadap jumlah produksi cengkeh di Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Dan selanjutnya kita masuk ke bab 2. Bab 2 ini tentang pembahasan. Nah, penelitian ini ditulis dengan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Artinya, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ada tidaknya hubungan secara signifikan antara variabel modal, luas lahan pertanian, usia tanam, tenaga kerja, pupuk terhadap usaha tani cengkeh di Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Selanjutnya, data dalam penelitian ini menggunakan data primer atau dengan cara wawancara dan juga kuesioner terhadap 87 responden dan juga data sekunder. Lalu penelitian ini menggunakan metode analisis data regresi linear berganda dari program SPSS 21 dengan produksi usaha tani cengkeh untuk variabel dependent dan variabel independent adalah produksi luas lahan, modal luas lahan, usia tanam dan juga tenaga kerja serta pupuk. Selanjutnya itu tahapan langkah-langkah. Dengan menggunakan rumus Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 dan ditambah B3 X3.
Selanjutnya ada summary output. Keterangannya Y itu sebagai jumlah produksi, lalu ada X1 sebagai modal, X2 nya sebagai luas lahan, lalu ada X3 nya usia tanam, serta X4 tenaga kerja. Selanjutnya X5 itu sebagai pupuk. Lalu regression statistik multi R 0,76955179. Lalu selanjutnya uji ANOVA. Jadi uji ANOVA ini bentuk khusus dari analisis statistik yang banyak digunakan dalam penelitian. Uji ANOVA ini dikembangkan oleh R.A. Fisher. Lalu uji ANOVA atau analisis varians ini dikembangkan untuk memungkinkan penelitian untuk menguji hipotesis perbandingan lebih dari dua kelompok. Jadi dari uji ANOVA ini saya mendapatkan data sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan data yang lainnya. Jadi dari proses uji ANOVA tadi, jadi HOH itu tidak berpengaruh antara variabel Y terhadap X1, X2, X3, X4 dan juga X5. H1-nya ada pengaruh antara variabel Y terhadap X1, X2 sampai dengan X5. Lalu uji F. Uji F ini F hitung mendapatkan jumlah 6, 9, 69, 27, 778. Alpha 5%, F tabel mendapatkan 2,620 54148. Karena F hitung lebih besar F tabel, maka tolak HO artinya secara serempak atau simultan atau bersama-sama ada pengaruh antara variabel Y terhadap X1 di mana I sama dengan 1, 2, 3, 5, artinya secara serempak atau simultan atau bersama-sama ada pengaruh antara variabel Y terhadap XI di mana I sama dengan 1, 2, 3, 4 dan 5. Lalu ada uji F alpha, uji F hitung 696925778. Nah, alpha 10%. Tadi kan alpha 5%, sekarang alpanya 10%. Nah, F tabel 2 10 30 33 424. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak HO. Artinya secara serempak atau simultan atau juga bersama-sama ada pengaruh antara variabel Y terhadap XI di mana XI itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. F ada T hitung. Nah, X1-nya itu T hitung 3, 8, 9, 7, 5, 5, 8, 1, 8, 5. Lalu T tabelnya 16991270027. Tolak HO. Kesimpulannya ada pengaruh. Untuk X2 yaitu T hitungnya 1,0104705694. Tolak HO. T tabelnya tidak ada. Lalu tidak ada pengaruh. X3 itu min 0,619497521. T tabelnya tidak ada. Lalu tolak HO, jadi gagal tolak HO. Kesimpulannya tidak ada pengaruh. Untuk X4 yaitu T hitungnya 1,251573751. Untuk T tabel kosong. Lalu ada tolak HO. Untuk tolak HO-nya gagal tolak HO. Kesimpulannya tidak ada pengaruh. Lalu yang terakhir itu ada X5. X5-nya itu T hitungnya 0,771127175. Untuk T tabelnya kosong. Untuk tolak HO-nya yang X5 ini gagal tolak HO. Dan kesimpulannya untuk X5 tidak ada pengaruh. Nah, selanjutnya
Selanjutnya ini saya akan menampilkan hasil dari data yang saya olah, mulai dari sampel sampai dengan Y, X1, X2, X3, X4 sampai X5. Berikut ini adalah datanya. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari laporan saya ini, yang pertama, ternyata variabel modal ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi cengkeh di desa Palangka. Jadi untuk memproduksi lebih banyak cengkeh ya memerlukan modal yang banyak juga. Nah, yang kedua, untuk luas lahan juga berpengaruh signifikan, nah, dan berhubungan positif terhadap peningkatan produksi pada usaha tani cengkeh. Nah, dengan menambahkan luas lahan maka akan berpengaruh terhadap tingkat produksi dalam kegiatan produksi. Untuk poin yang ketiga ini, bahwa usia tanam cengkeh ini berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi cengkeh. Nah, atau dengan kata lain, setiap peningkatan umur tanaman sebesar 1%, maka produksi cengkeh semakin menurun. Selanjutnya, yang keempat itu jumlah tenaga kerja berhubungan positif dan signifikan terhadap produksi cengkeh di desa Palangka, Kecamatan Sinjai. Lalu yang kelima, pupuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi cengkeh, atau setiap penambahan pupuk sebesar 1%, maka produksi usaha tani cengkeh meningkat. Nah, jadi pupuk ini sangat berpengaruh pada produksi cengkeh, karena dimana kita menambahkan pupuk sebesar 1%, maka produksi usaha tani cengkeh juga akan meningkat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.